semua, kali ini masih kembali lagi dengan mata kuliah SW2 dengan materi kali ini terkait PHP, terkait function dan variable scope gitu ya. Nah, masih bersama saya Tegang dan koordinator lessennya Pak Tobu. Kita mulai dulu dari Departemen Teknologi Informasi di VT Institut Teknologi Dell Sumatera Utara Indonesia. Oke, langsung saja. Karena adalah soal post-test seperti yang saya janjikan. Post-test ini berisi terkait materi pada minggu 1 dan minggu 2. Nanti akan ada 10 soal gitu ya. Ada 10 soal yang berisi materi di week 1 dan week 2. Kemudian silakan pause videonya sebentar ya. Saat di pause, catat soalnya dalam 9 lembar kertas atau boleh dicatat di komputer kalian. Kemudian setelah akhir sesi teori, buka e-course-nya. Di sana akan ada post-test dengan waktu tertentu. Jadi waktunya dibatasi, jadi harus cepat gitu ya. Harus sesuai dengan waktunya. Kalau misalkan melebihi waktunya, nanti kalian tidak bisa mengumpulkan. Kemudian soalnya diambil dari video ini, dan di course hanya ada pilihan jawaban yang teman-teman pilih. Jadi di video ini hanya ada soalnya saja. Dan di e-course-nya nanti ada beberapa pilihan A, B, C yang harus teman-teman pilih. Tapi di e-course-nya nggak ada soalnya, nggak bunyi soalnya. Hanya mungkin saya akan tulis pada nomor 1 jawabannya adalah misalkan A apa, B apa, C apa, nanti kalian pilih gitu ya. Ini adalah soal nomor 1 dan nomor 2. Silakan, saya kasih waktu sekitar berapa detik ya? 10 detik. Oke, kemudian lanjut ke soal yang nomor 3 sampai nomor 6. Oke, silakan dipikirkan jawabannya, nanti buka e-course-nya. Kemudian kita ke materi dulu. Pembahasan pertama pada materi kali ini kita akan membahas function di PHP. Nah, function itu apa? Kita sedikit review. Adalah sebuah subprogram yang dapat dipanggil di bagian lain pada program. Nah, jadi function itu adalah sebuah subprogram atau subroutine yang dapat dipanggil di bagian lain pada program. Garis bawahi. Nah, ini function ini juga merupakan struktur dasar pembentuk atau fundamental building block. Disebut juga prosedur. Function itu yaitu komponen statement untuk melakukan tugas atau menghitung sebuah nilai. Nah, ini juga untuk dapat menggunakan function itu ada 2 jenis, ada 2 kategori. Yang pertama ada built-in function, nanti kita bahas. Kemudian ada user defined function. Bedanya apa? Kalau built-in function itu fungsinya sudah dibuat oleh PHP. Kalau user defined function itu kita buat sendiri, kita definisikan sendiri gitu ya. Nanti kita akan bahas satu-satu, langsung saja ke materinya. Nah, function itu faktanya adalah the real core of PHP, karena di PHP itu built-in functionnya itu lebih dari 1000 built-in function ada. Nanti kita bahas sedikit. Nah, definisinya itu adalah tadi sebuah subprogram atau subroutine yang dapat dipanggil di bagian lain pada program, atau sebuah block code yang melakukan tugas tertentu atau menghitung sebuah nilai tertentu. Nah, fungsi ini memungkinkan untuk mengembalikan nilai. Nah, fungsi juga reusable, artinya dapat digunakan kembali. Artinya kita hanya perlu mengompil sekali,
dan dapat digunakan berkali-kali sesuai yang kita butuhkan. Kemudian kenapa kita membutuhkan function? Karena function itu kan merupakan subprogram ya. Karena merupakan subprogram, makanya isi maintenance kita dapat memperbaiki dengan mudah. Misalkan yang rusak yang error di bagian subprogram 1, ya udah tinggal 1, yang 2 nggak usah di maintenance, tinggal yang 1 saja gitu maintenance. Kemudian kenapa harus menggunakan function? Yang kedua adalah reusability, tadi dapat digunakan berkali-kali. Tadi yang ini, is compile once and collapse as much as you need, gitu ya. Kemudian flexibility, kemudian mudah dibaca, meningkatkan improve readability, gitu. Paham ya? Itu adalah mengapa kita harus menggunakan fungsi. Fungsi itu kategorinya ada 2. Yang tadi saya bilang, built-in function dan user-defined function. Dimana built-in function itu sudah dibuat oleh PHP, sudah ada gitu, dan ini kita buat sendiri, kita buat atau definisikan sendiri gitu ya. Kemudian ini adalah build function. Kalau kalian pengen lihat fungsi di function itu kan lebih dari 1000 tadi bilang ya kan. Coba aja buka ini, buka alamat ini, nanti muncul banyak fungsi gitu, banyak fungsi. Ini tinggal set aja fungsi yang kalian butuhkan. Misalkan di sini contohnya dat, munculnya dat ini, dikasih tahu cara pakainya seperti ini, dikasih tahu terus gimana, pokoknya jelas lah. Pokoknya kalian buka ini, kemudian set saja fungsi yang kalian inginkan, nanti muncul petunjuknya, gitu ya. Paham ya? Kemudian yang kedua adalah ada kategori user defined function. Define function yaitu kita mendefinisikan fungsi sendiri. Artinya kita pengen menggunakan fungsi, kita harus definisikan sendiri fungsinya. Ini adalah function, diikuti dengan nama function, diikuti dengan parameternya, kemudian statement code-nya. Ini adalah block code-nya, jangan lupa kurung kurawal gitu, baru statement code di sini. Nah, di sini untuk membuat sebuah kategori user defined function, yang pertama adalah kita menggunakan keyword function. Untuk membuat function kita harus menggunakan keyword function diikuti dengan nama. Kemudian statement code-nya itu hanya dilakukan ketika dipanggil. Kemudian untuk penamaan functionnya itu seperti yang saya bilang, setelah function itu harus huruf atau underscore, boleh diikuti dengan number atau underscore. Namun untuk setelah function itu nggak boleh number. Misalkan function 1 name itu nggak boleh, harusnya name 1 itu boleh gitu ya. Kemudian tidak seperti variabel, function itu case insensitive, maksudnya tidak membeda-bedakan huruf besar dan huruf kecil gitu. Jadi ketika kita mendefinisikan sebuah function yang seperti ini, kalau kita rubah hurufnya besar semua kayak gini, sama aja kita memanggil fungsi yang sudah didefinisikan tadi, ini seperti ini, paham ya? Kemudian di function ini, yang user defined function itu bisa saja kita membutuhkan parameter. Kalau di built-in function itu nggak perlu parameter, ada juga, tapi ada yang butuh parameter. Tapi kalau di user defined function itu bisa aja kita membutuhkan parameter. Contohnya seperti ini. Misalnya kalau kita di PHP itu tidak seperti C#. Di PHP itu tidak membutuhkan pre-declaration function sebelum menggunakannya. Misalkan kalau di C# itu kalau kita pengen membuat fungsi gitu ya, kita harus definisi. Misalkan contohnya seperti ini, nama fungsi misalkan ini parameter, baru kurung siku, baru statementnya di sini. Nah kalau di C itu kita harus mendefinisikan tipenya di sini, tipe fungsinya, tipe parameternya apa gitu. Nah kalau di PHP atau PHP itu kita tidak perlu mendefinisikan ini, langsung aja kita buat keyword function, kemudian diikuti dengan nama function gitu ya. Nah PHP ini memparse seluruh file sebelum mulai dijalankan atau di execute
sehingga kita dapat mendeklarasikan atau memanggil fungsi di mana saja. Karena fungsi itu adalah sebuah subprogram, maka kita dapat di parse. Di parse itu kalau dalam ilmu komputer itu berupa program dipisah, karena tadi fungsi itu adalah program dipisah, sehingga di parse itu artinya adalah dimana sedangkan perintah biasanya berupa program dipisahkan menjadi komponen yang lebih mudah diproses, yang dianalisis untuk sintaks yang benar dan kemudian dilampirkan ke teks yang untuk menentukan setiap komponen. Jadi karena function itu adalah sebuah subprogram dan parse ini adalah meneliti semua program-programnya sebelum dijalankan, jadi PHP bisa diparse gitu ya, karena fungsi pada PHP merupakan subprogram, makanya bisa diparse gitulah. Diparse itu ini tadi pengertiannya adalah di parse seluruhnya sebelum dijalankan. Mungkin seperti itu gambarannya. Kemudian yang ini yang mendefinisikan fungsi itu tidak diizinkan. Artinya kalau misalkan kita udah membuat sebuah fungsi satu, ya kita nama fungsinya nggak boleh sama. Jadi PHP akan memberikan fatal error dan menghentikan eksekusi ketika menemukan fungsi dengan nama yang identik dengan yang sudah ditentukan gitu ya. Contoh fungsi sederhana misalkan seperti ini, kita membuat fungsi dengan keyword fungsi, nama fungsinya adalah web message. Kita tampilkan fungsinya, statement code-nya adalah event is next course, have next time. Nah, ketika kita panggil fungsinya, yang dijalankan adalah statement code-nya. Jadi output-nya adalah event is next course, have next time, gitu ya, paham ya? Kemudian selanjutnya adalah parameter fungsi. Jadi di dalam fungsi itu ada parameter namanya, ada parameter. Nah, parameter ini suatu fungsi dapat menerima data melalui parameter. Secara default, parameter diberikan dengan nilai. Beberapa parameter kita dibolehkan untuk dalam sebuah fungsi mungkin ada beberapa parameter, tapi dipisahkan dengan koma, gitu ya. Kemudian untuk membuat parameter path by reference kita gunakan, dan kita akan belajar ini nanti ada materinya. Kemudian kapan kita menggunakan parameter tergantung fungsi yang kita definisikan, gitu ya. Biasanya ketika kita menggunakan tadi user defined function, atau ketika kita mendefinisikan fungsi yang kita inginkan sendiri, paham ya? Ini adalah contoh dari parameter fungsi. Misalkan kita membuat fungsi greet atau fungsi salam gitu, salam dengan dua parameter. Yang parameter pertama nama menjadi salam gitu, dan parameter kedua adalah jumlah greeting gitu ya. Jadi seperti ini, kita membuat fungsi dengan keyword fungsi, namanya adalah greet. Nah, parameter di sini ini adalah yang dalam kurung ini adalah namanya parameter. Ini parameter. Nah, di sini ada aturan untuk time yang lebih dari 0, dan ini harusnya nama ini name. Oh enggak, ini time juga. Untuk time yang lebih dari 0 kita printkan hi, namanya siapa. Misalkan kita panggil ya. Kita panggil, oh ya, ada aturannya untuk parameter ini kan ada dua ya, ada yang parameter 1, ini ada parameter 2. Jadi ketika kita memanggil sebuah fungsi greet, kita parameternya harus mengikuti, harus ada dua. Ada satu jaka, kedua harus urut. Ini parameter pertama adalah nama, berarti yang pertama adalah nama string. Yang kedua adalah time, berarti kita boleh menggunakan integer gitu. Harus urut. Boleh juga sih nggak harus, misalkan jaka doang nanti bisa dibahas. Tapi ini yang untuk contoh pertama harus mengikuti urutannya. Ini nama, harus nama, ini time harus menggunakan angka. Kita lihat time-nya itu kan time lebih dari 0, makanya kita
printkan nilai name. Berarti ini outputnya adalah hi Jaka gitu ya. Gitu, paham ya? Kemudian adalah parameter dengan default value. Kalau yang contoh sebelumnya, ini bukan default value. Ini kita berikan nilainya di sini. Namun bisa aja kita mendefault value di sini. Ini adalah materinya default value. Jadi sebuah parameter mungkin memiliki default value jika tidak ada nilai yang diteruskan atau diberikan selama panggilan. Kemudian jika suatu fungsi memiliki beberapa parameter dan beberapa parameternya diantaranya memiliki nilai default dan diantaranya tidak memiliki nilai default, maka parameter yang tidak memiliki default dideklarasikan pertama. Kemudian default value itu harus konstan nilainya, nggak boleh bervariasi. Kemudian memberikan nilai ke parameter tanpa default adalah wajib. Jadi ketika tadi contoh yang tadi ini kan nggak ada defaultnya, jadi kita harus memberikan nilai parameter di sini adalah sesuatu yang wajib. Ini hukumnya wajib, karena di function greet-nya itu name sama stem-nya itu nggak default value, dia harus diberikan parameter di sini biar programnya bisa jalan. Seperti itu gambarannya. Kita masuk ke contoh. Contohnya misalkan kita modifikasi greet function yang tadi dengan memberikan default value pada time 1. Misalkan kita memberikan default value pada time 1, misalkan gini. Ini sama kayak tadi, ketika time-nya 0 kita printkan. Nah, kalau yang contoh ini kan sama gitu ya, sama kayak yang tadi outputnya. Nah, kalau contoh yang kedua, ini boleh nggak sih greet 0? Padahal di sini ada dua parameter. Harusnya tadi kan sesuai kan, ini harus ada satu parameter, ini dua parameter. Ini kok satu? Kok boleh gitu? Boleh, karena di yang parameter kedua udah dikasih default value, Jadi ketika nggak ada parameter di sini, ya udah berarti yang dipakai adalah default value 1. Berarti nanti outputnya adalah, karena 1 lebih dari 0, outputnya adalah hi Wiro gitu ya. Misalkan saya kasih contoh lagi, gimana kalau misalkan saya tulis seperti ini, Wiro kemudian 2, padahal di sebelumnya udah ada ini, udah default value. Atau contoh yang pertama sama aja sih yang ini. Jadi ketika Wiro 2, kita pakainya ketika tadi kan time-nya udah di default value 1. Nah, ketika kita definisikan parameternya 2, maka yang dipakai adalah 2-nya, bukan 1-nya. Berarti ini 2 lebih dari 0, makanya yang dipakai adalah yang 2 lebih dari 0. Untuk 2 lebih dari 0 kita printkan hi Wiro gitu ya. Paham ya? Kemudian selanjutnya adalah function returning value. Fungsi seharusnya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Jika perlu, fungsi dapat mengembalikan nilai yang dihasilkan ke pernyataan panggilan untuk proses selanjutnya. Jadi fungsi itu dapat mengembalikan nilai. Untuk dapat mengembalikan nilai, kita gunakan keyword return. Contohnya adalah seperti ini. Sum. Kita membuat fungsi sum, fungsi tambah gitu ya, dengan parameter x dan parameter y. Kemudian kita statement code seperti ini. Nah, kita bisa mengembalikan nilai z ini dengan kata kunci return gitu. Jadi ketika kita dipanggil echo gitu 5 plus 10 sum 5,10, maka sum 5,10 itu kan artinya nanti ke sini kan, dia itu ke sini. Jadi z-nya itu sama dengan 5 plus 10. 5 plus 10 itu disimpan, belum dikembalikan. Nah, ketika kita menggunakan return, maka nilai 15 ini akan ditampilkan di sini. Namun ketika kita nggak ada kata return, misalnya return yang dicoret, itu programnya tetap jalan. Nilai 15-nya kesimpan di sini, tapi nggak bisa ditampilkan ke sini. Yang ditampilannya seperti ini. Karena belum dikembalikan nilainya,
belum dikembalikan nilainya. Ketika kita pengen menampilkan nilai, mengembalikan nilai, kita harus ketikkan parameter z, variabel z, baru ditampilkan ke sini, baru outputnya adalah 5 plus 10 sama dengan 15, seperti itu. Paham ya? Kemudian ada passing argument by reference. Ini adalah fungsi yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini, adalah pembuatan fungsi pass by reference. Fungsi pass by reference artinya apa? Artinya adalah nilai yang dikirimkan ke fungsi yang dipanggil itu akan berubah. Maksudnya seperti ini. Maksudnya adalah, saya tulis dulu, nilai yang dilewatkan dalam sebuah parameter dalam memanggil fungsi, akan ikut berubah. Jadi pass by reference itu ketika kita menggunakan fungsi pass by reference atau dengan kata tambahan, dengan simbol dan itu tambahan fungsinya, dia itu akan nilai yang dilewatkan dalam sebuah parameter dalam memanggil fungsi akan ikut berubah gitu. Masih bingung? Kalau masih bingung, contohnya kita kasih contoh seperti ini. Misalkan kita ada dua fungsi. Yang satunya adalah ini pass value, ini adalah pass by reference. Kalau pass by reference ada kata dannya. Nah, ketika kita menggunakan pass by reference, itu nilai yang ngomongnya gimana ya? Ketika kita menggunakan pass by reference itu nilai yang dikirimkan ke fungsi yang dipanggil itu berubah. Misalkan seperti ini. Misalkan kita buat di sini kan kita udah punya dua fungsinya, 1 dan 2. Bedanya adalah di sini. Nah, misalkan kita ini kita buat nilai awalnya 10. Nah, ketika kita panggil fungsi yang ini, yang add value yang ini, kita kan kasih add value 10, ya, kasih ke sini 10. Kemudian kita tampilkan original value is. Nah, karena di sini nggak ada dannya, maka yang di sini itu nggak diproses, nggak memproses maksudnya. Jadinya yang ditampilkan adalah origin ini tetap 10. Jadi outputnya adalah original value is 10. Nah, beda kalau misalkan yang fungsi ini, karena ini ada dannya, ketika kita kasih nilai parameternya nilainya 10 ke sini, karena ada dannya, maka proses nilai yang ini akan berubah. Jadi nanti 6 per 10 gitu. Jadi di sini hasilnya adalah outputnya original value is 16 gitu. Paham ya? Jadi kalau misalkan definisi fungsi seperti ini, kalau misalnya ini kan nggak ada return value, jadi nggak diproses, hanya disimpan saja. Yang kalau misalkan yang pakai dan ini, ketika kita kasih parameter di sini, nanti kita yang statement code di sini akan ikut berubah sesuai parameter yang kita kasih. Itu paham ya? Kemudian dynamic function call adalah kita dapat menetapkan nama fungsi sebagai string ke variabel dan kemudian memperlakukan variabel ini persis sama seperti fungsi itu sendiri. Fungsi dari string itu yang disimpan dalam variabel. Misalkan kita definisikan fungsinya say hello. Nah, say hello ini kita bisa rubah ke variabel string, gitu ya. Ini kan variabel string gitu ya, say hello. Nah, si variabel stringnya ini, fungsi holdernya ini, si variabel ini fungsinya bisa digunakan sama persis kayak fungsi
pada umumnya. Jadi ketika kita panggil function holder ini kan fungsi banget kan, padahal tadi didefinisikan string. Nah, ini berarti nanti outputnya ketika kita function holder kita balik ke sini, jadi outputnya adalah hello gitu. Paham ya? Jadi intinya adalah kita dapat menetapkan fungsi sebagai string. Kita dapat menetapkan fungsi ini sebagai string ke variabel. Nah, kemudian variabel ini kita perlakukan persis sama fungsi itu sendiri. Fungsinya sama seperti fungsi itu sendiri. Jadi ketika kita tuliskan code seperti ini, jadi sama aja kita memanggil fungsi yang ini. Jadi outputnya di hello. Paham ya? Kemudian selanjutnya adalah variabel scope pada PHP ya. Maksudnya apa? Ini pada PHP maksudnya adalah ini jangkauan kode program, di mana perintah program masih bisa mengakses sebuah variabel gitu ya. Jadi variabel scope pada PHP tentunya adalah sebuah jangkauan kode program di mana perintah program masih bisa mengakses sebuah variabel itu. Jadi jika kita mendefinisikan sebuah variabel pada satu file PHP, maka variabel tersebut dapat diakses oleh seluruh kode program pada halaman yang sama. Itu kalau variabel biasa. Namun jika variabel tersebut didefinisikan di dalam sebuah fungsi, variabel itu belum tentu bisa diakses dari luar fungsi tersebut. Hal inilah yang disebut dengan variabel scope. Jadi saya ulangi lagi. Jadi jika variabelnya ini didefinisikan di dalam fungsi, variabel itu belum tentu bisa diakses dari luar fungsi. Hal inilah yang disebut dengan variabel scope. Nah, variabel scope ini ada global ini semuanya bisa diakses dari luar, dari dalam. Lokal ini hanya ada di dalam fungsi saja, hanya mengakses di dalam fungsi, tidak bisa diakses di luar fungsi. Dan statik ini adalah mempertahankan nilai di dalam fungsi. Sehingga jika kita panggil statik di luar fungsi, dia itu akan mempertahankan nilai. Itu kalau statik. Baik, kita bahas satu-satu. Kalau masih bingung nggak apa-apa, kita bahas satu-satu pelan-pelan. Yang penting teman-teman paham. Sebelumnya kita harus mengingat dulu aturan dari penamaan variabel. Nah, variabel itu dapat dikasih nama pendek seperti X atau Y, atau lebih deskriptif lagi seperti umur, kername, atau total volume gitu ya. Itu adalah sebuah variabel. Nah, aturan penamaan variabel yaitu variabel itu diawali dengan tanda dolar diikuti dengan nama variabelnya. Nah, nama variabelnya itu harus dimulai dengan huruf atau dengan underscore karakter. Akibatnya ini, nama variabel itu tidak boleh didahului dengan angka, gitu ya, paham ya? Ini variabelnya hanya dapat mengandung alphanumeric karakter dan underscores. Nah, nama variabel itu case sensitive, artinya membedakan antara huruf besar dan kecil. Ini beda, suatu yang difference. Misalnya H yang kecil semua dengan H yang besar semua, itu adalah dua variabel yang berbeda. Paham ya? Kemudian selanjutnya adalah variabel scope. Variabel scope ini adalah kayak tadi, sebuah jangkauan cakupan yang variabelnya itu bisa diakses atau tidak dari luar fungsi. Ini seperti itu. Nah, variabel yang didefinisikan di dalam fungsi secara lokal yang berarti tidak dapat diakses di luar fungsi. Nah, variabel yang didefinisikan global bisa diakses di luar fungsi tersebut. Kemudian untuk static variabel tidak seperti lokal variabel yang ketika fungsinya berakhir akan
akan berakhir juga variabelnya. Nah, static variabel itu akan mempertahankan nilai variabel sampai selama dia masih live, selama dia masih hidup. Nah, global, kalau kita menggunakan keyword global, artinya kita dapat mengakses variabelnya di luar fungsi atau di dalam fungsi. Kalau static variabel, kita buatnya dengan keyword static, itu ya, dia itu akan mempertahankan nilai variabel tersebut, gitu. Paham ya? Kemudian misalkan di global variable, misalkan tadi global variable kan code-nya bisa diakses di luar fungsi. Nah, misalkan ini tebak outputnya apa yang di sini. Misalkan kita definisikan variabel x sama y-nya. Nah, kemudian kita buat global variabel x dan y. Nah, kemudian kita buat variabel ini, harusnya variabel z, ini z aja. Nah, variabel z sama dengan variabel x ditambah variabel y. Nah, karena ini variabel global x dan variabel x dan variabel y itu didefinisikan global, maka ketika kita panggil myTest-nya di luar fungsi ini, kan ini kan di luar fungsi ini manggilnya, maka dia itu akan memanggil ini, menghasilkan output yang ini, global x, panggil global x berarti panggil x yang ini 5, global 5 panggil 5, kemudian panggil global y 10, kemudian di apa namanya, ini aja, ini diperbaharui nilainya, yaitu y-nya itu sama dengan 5 plus 10 sama dengan 15, maka outputnya itu akan memperoleh nilai 15 di sini. Nah, itu kalau global. Jadi global itu kan apa namanya, variabelnya didefinisikan di dalam fungsi. Nah, tapi ketika didefinisikan sebagai global, maka si variabelnya itu bisa dipanggil di luar fungsi ini ya. Tuh, paham ya? Kemudian gimana? Ya, soal lagi, silakan pause videonya sebentar. Silakan catat soal nomor 7 dan soal nomor 8. Selanjutnya adalah global variable. Nah, coba tebak output yang di sini. Nah, sebelumnya PHP itu juga dapat menyimpan semua global variable di dalam sebuah array yang kita sebut ini variabel global di index, manggilnya index gitu ya. Index ini nama variabelnya. Oke, kita langsung saja ke contohnya gitu ya. Misalkan kita definisikan terlebih dahulu, kita definisikan terlebih dahulu variabel x-nya 5, variabel y-nya 10. Nah, kemudian dalam fungsi myTest ini kita definisikan nih, kita simpan nilai y-nya global. Kita simpan variabel globalnya di sini, nyimpan. Itu jadi ini kayak memanggil indeksnya. Jadi global y itu sama dengan, nanti diupdate gitu loh. Global y itu nanti sama dengan ini 5. Karena disimpan di global index x, kita panggil 5. Kemudian di sini kita juga panggil 10. Jadi ketika kita panggil myTest, fungsi yang myTest ini echo globalnya yang udah di-update ini adalah outputnya nanti adalah 15. Karena 10 tambah 5, 15 gitu ya. Paham ya? Kemudian selanjutnya adalah local variable. Nah, kalau local variable ini hanya dikenali dalam fungsi. Jadi ini tidak bisa diakses di luar fungsi si variabelnya. Tulisan saya kayak dokter. Ya, jadi local variable intinya ketika kita mendefinisikan variabel di dalam fungsi dan ternyata variabelnya itu didefinisikan secara lokal, maka ketika kita panggil fungsi itu di luar fungsi yang tadi, maka variabelnya itu nggak dikenali, akhirnya nanti error. Contohnya seperti ini. Misalkan nih, di sini kan kita buat fungsi myTest.
Kemudian kita buat variabel x-nya 5 lokal, sini lokal. Kemudian kita echo printkan. Nah, ternyata ketika kita panggil myTest, kita kan pengennya outputnya ini, tapi ternyata nggak bisa. Ini adalah error karena variabel x-nya itu hanya dikenali di dalam fungsi myTest, di dalam fungsi ini. Jadi ketika kita panggil di luar fungsinya, kita panggil fungsinya myTest ini di luar fungsi ini, maka akan terjadi error. Gitu ya. Bisa dicoba terjadi error. Jadi kalau pengen nggak error, ini harus didefinisikan static. Gitu. Paham ya? Kemudian ini static variable. Nah, static variable adalah variabel statis, adalah jenis variabel yang mempertahankan nilainya pada setiap pemanggilan fungsi. Nah, untuk variabel normal, nilai dari variabel tersebut akan secara otomatis dihapus pada saat fungsi selesai dijalankan. Itu kalau variabel normal, dan akan dibuat ulang saat fungsi dipanggil. Nah, lain halnya kalau kita menggunakan static variable. Jika sebuah static variable dinyatakan sebagai static variable, maka nilai tersebut akan tetap dipertahankan. Walaupun fungsi telah selesai dijalankan. Biasanya fungsi ini dimanfaatkan jika kita ingin menghitung berapa kali sebuah fungsi dipanggil. Contohnya, misalnya kita contoh seperti ini. Misalkan nih variabel kita buat fungsi tag myTest dengan variabel x-nya kita definisikan sebagai static. Nah, kita harapannya echo x, ini x-nya bertambah. Nah, namun karena ini didefinisikan secara statis, ketika kita panggil myTest-nya di sini, ini outputnya akan nol terus. Karena x-nya itu dipertahankan 0, jadi di sini 0, di sini tambahnya ya 0 terus. Gitu. Ini juga 0 gitu. Dipertahankan nilainya. Ini variabelnya. Paham ya? Kemudian selanjutnya ada yang namanya super global variable. Tadi kan ada bilang kan kalau variabel global itu, yang super global itu selalu dapat diakses dari fungsi atau kelas mana saja, gitu. Paham ya? Nah, variabel global itu macam-macamnya ada. Variabel global gede semua, variabel server request, dan sampai variabel underscore season. Paham ya? Yang selanjutnya adalah include dan require. Nah, fungsi include ini dan require adalah suatu perintah atau fungsi di dalam pemrograman PHP yang bertujuan untuk menyisipkan sebuah file PHP ke dalam file PHP lagi. Jadi fungsi include dan require itu adalah dua-duanya itu untuk menyisipkan sebuah file PHP ke dalam file PHP. Nah, dengan menggunakan teknik penyisipan file PHP ini, menggunakan fungsi include dan require akan sangat membantu kita dalam membuat program, karena kita tidak perlu menuliskan kode program secara berulang-ulang. Kita tinggal menyisipkan file PHP tersebut ke dalam file PHP lainnya sesuai dengan kebutuhan, gitu ya. Nah, di sini tujuannya adalah untuk menyisipkan file PHP ke dalam file PHP yang lain. Kemudian di sini secara umum kedua perintah tersebut memiliki tugas yang sama, yaitu menyisipkan file PHP ke dalam file PHP yang lain. Hanya saja dari segi error keduanya memiliki perbedaan. Nah, ketika kita menggunakan perintah include require dulu di sini. Nah, jika file yang di luar ternyata tidak ada perintah require, maka ia akan berhenti di mana fungsi require tersebut dipanggil dan tidak melanjutkan pengeksekusian kode program selanjutnya. Ini kalau require. Dan lain halnya kalau include. Kalau include, jika file yang di luar ternyata tidak ada, perintah include akan tetap mengeksekusi baris kode program selanjutnya. Jadi gambarannya seperti ini. Ini adalah ringkasannya.
ketika kita menggunakan fungsi require, ketika file yang di luar ternyata tidak ada, maka akan terjadi fatal error dan scriptnya akan otomatis dihentikan. Nah, ketika kita menggunakan fungsi include, jika file yang di luar tidak ada, fungsi include itu hanya akan menghasilkan warning saja, namun tidak menghasilkan error, dan script selanjutnya akan kita lanjutkan untuk di execute gitu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, misalkan kalau ini adalah penjelasan yang sebelumnya tadi ya. Nah, misalkan kita definisikan variabel color dan variabel width. Nah, ketika kita menggunakan fungsi include var, di sini ada dua file PHP, yaitu file PHP parse dan file PHP test. Nah, kita pengen menyisipkan parse ini ke sini, ke test. Nah, kita tinggal include aja, include parse.php. Nah, ketika kita menggunakan fungsi include, jika file yang di luar ternyata tidak ada, perintah include akan tetap mengeksekusi baris kode programnya. Jadi di sini tetap akan dicetak. Karena ini kebetulan ada fungsi parse.php-nya, maka ini akan dicetak seperti ini. Nah, lain halnya kalau kita menggunakan fungsi require. Nah, kalau fungsi require, jika ternyata misalkan require sesuatu, ternyata file di sini tidak ada. Nah, ketika file yang di luar tidak ada, maka perintah tersebut akan langsung fatal error dan ikonnya di sini tidak akan dicetak. Gitu, paham ya? Kemudian selanjutnya adalah include once dan require once. Ini sebenarnya sama dengan include, dan ini sama dengan require. Ini sama dengan include sebenarnya. Include, dan di sini juga sama dengan require. Jadi karakter dari fungsi include ini, karakternya adalah sama dengan fungsi include, yaitu jika ada error pada file yang disertakan script, di bawahnya akan tetap dijalankan dan browser hanya akan mengirimkan pesan warning saja tadi ya, warning saja. Nah, lain halnya kalau fungsi require once itu karakternya juga mirip dengan require, yaitu jika ada error pada file yang disertakan, maka browser akan mengirimkan fatal error dan script selanjutnya tidak akan dijalankan. Kemudian include dan require one ini, pastikan satu file disisipkan hanya sekali dalam satu masa eksekusi, meskipun jika kita memanggilnya beberapa kali gitu. Paham ya? Ini ketemu soal lagi, post tesa yang terakhir. Silahkan pause videonya, catat soalnya, kemudian nanti di akhir sesi teori buka e-course-nya. Karena ada post test yang waktunya terbatas, silahkan catat soal nomor 9 dan soal nomor 10. Dimulai dari sekarang. Oke, saya rasa cukup untuk mencatatnya. Kita lanjutkan. Jika ini adalah last session, jika ada yang bertanya silahkan bertanya di kolom komentar di YouTube, atau bisa pertanyaan bisa dicatat dan disampaikan ketika kita diskusi pada sesi teori. Mungkin ada quote dari Chinese proverb, "When learning is treasure that will follow its owner everywhere." Jadi belajar atau pengetahuan adalah sebuah harta karun, di mana harta karunnya ini akan mengikuti kita dimanapun kita berada. Jadi ilmu itu akan berguna sekali bagi kita untuk mengembangkan diri kita. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Semoga teman-teman tetap sehat dan selamat belajar.